Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Perkenankanlah saya Dr. Moko atau juga dipanggil sebagai Dr. Tri ya. Nama saya lengkap adalah Dr. Tri Widiatmoko, seorang praktisi akupuntur ya. Pada session ini saya akan memperagakan atau mendemokan bagaimana cara menyelesaikan kasus depresi ya. Kasus depresi dengan cara signaling akupunktur. Seperti kita ketahui, teori depresi itu ada 3 macam penyebab depresi ya. Yang pertama adalah faktor organobiologis atau kelainan biologis, kelainan fisiologis ya. Yang kedua adalah faktor psikologis atau faktor lingkungan ya. Signaling akupunktur ini akan menyentuh biologis, fisiologis atau patologis dari organ yang berhubungan dengan penyebab depresi itu. Target permainan ini adalah bagaimana kita memastikan atau mengembalikan sirkuit neural, yaitu meliputi sirkuit serotonin pathway, dopamin pathway atau endorphin pathway dalam batas menuju hemostasis atau normal kembali ya. Sirkuit serotonin pathway dimulai dari nukleus rapi magnus menuju area fisiologis otak. Sirkuit dopamin pathway dimulai dari tegmental menuju area psikologis otak. Sedangkan sirkuit endorphin pathway dimulai dari hipotalamus dan akan menyebar masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebar ke seluruh aliran darah. Makanya sirkuit endorphin pathway tadi dikatakan sebagai sirkuit yang bersifat general, begitu ya. Adapun titik-titik yang kita mainkan di sini adalah kita menggunakan titik BL62, LV3, high frequency. Itulah titik-titik yang masuk ke dalam tegmental dan masuk ke dalam nukleus rapi magnus, dan juga titik-titik yang masuk ke dalam hipofise hipotalamus, yaitu menggunakan ST36, SP6 atau titik general low frequency. Titik general low frequency ini kalau kita stimulasi dengan low frequency 15 menit, maka efeknya akan merangsang hipofise hipotalamus melepaskan beta endorfin seperti itu. BL62 LV3 kalau distimulasi dengan high frequency, efeknya akan merangsang nukleus rapi magnus dan tegmental. Nukleus rapi magnus melepas serotonin, tegmental melepas dopamin. Itu ya. Untuk selanjutnya kita perbaiki target-target pathway tadi, yaitu area psikologis otak. Yang pertama kita mainkan BL3. BL3 itu adalah titik kas lobus frontalis. Yang kedua kita mainkan GV24. GV24 itu diyakini masuk ke dalam limbic system. Kita ambil si sencong dengan tujuan akan meregulasi, memperbaiki kondisi amigdala, bagian dari limbic system yang mengalami tekanan pada saat depresi. Terus kita ambil GV20, titik ini akan langsung masuk ke dalam hipotalamus. Di situ ada bagian dari limbic system. Jika ternyata kurang, Anda bisa ngambil bintang. Bintang itu masuk ke dalam glandula pineal. Dia termasuk dalam sirkuit serotonin pathway. Coba lakukan ini dulu. Jika ada organ-organ yang terlibat di dalam kasus depresi seperti jantung, lambung, dan lain-lain, usus, Anda tambah titik-titik yang masuk ke dalam atau meregulasi gangguan-gangguan tersebut. Mengenai depresi, bagaimana menangani secara akupuntur, kita langsung praktek ya.
Nanti kita praktek ruangan di sini. Pasien sudah siap. Oke. Selamat pagi. Pagi dok. Bagaimana perasaan hari ini? Nyaman. Dari kemarin? Dari kemarin, hari ini lebih nyaman. Oke. Kita akan melakukan penusukan ya? Iya. Iya. Udah makan? Sudah. Udah ya. Saya menggunakan jarum 1 jun ya untuk kasus ini dan menggunakan alkohol swab ya. Oke, kita mulai penusukan. Oke. Kasus depresi ya, saya akan masuk dulu ke jalur endorphin pathway ya, atau jalur pelepasan endorfin ya. Ini saya nyari tusuk ST36 ya, 4 jari, 1 jari dari Vista TV ya, tusuk ST36. Menggunakan jarum 1 jun. Rasa mbak? Rasa dok. Rasa ya. Iya. ST36, saya ambil ST36 dan SP6 masuk ke dalam jalur endorphin pathway ya. S6 ya, masuk ST36, SP6. Tujuan dari kedua titik ini adalah merangsang hipotalamus, hipofise untuk melepaskan endorfin, salah satu hormon yang berfungsi untuk menyebabkan relaksasi pada pasien. Oke, selanjutnya jalur yang kita mainkan adalah jalur serotonin pathway ya. Titik yang saya ambil adalah LV3 atau Taichung. LV3 ya, saya masuk LV3. Dan BL62 ya, BL62. Nanti kita stimulasi dengan frekuensi 100 Hz atau high frekuensi. BL62 ya. Oke ya. Oke. Ini adalah LV3, ini adalah BL62 ya. Dalam mengambil jalur monoamin, jangan lupa LV3 itu harus diikutkan ya. Kalau LV3 ini akan berfungsi merangsang, memperbaiki fungsi hati dalam hal monoamin oksidase atau MOA ya. MAO, monoamin oksidase ya. Kalau kita stimulasi dengan 100 Hz, maka akan merangsang batang otak untuk melepaskan serotonin dan dopamin ya. Kadang di dalam kasus depresi itu ada jalur yang terlibat, yang terutama adalah serotonin, yang kedua adalah dopamin, yang ketiga adalah jalur endorfin. Jika jantung terlibat dalam kasus depresi, kita ambil PC6 dan HT7. PC6 ya, ada di sini. PC6 ya. HT7 berada di sini. Biasanya kasus-kasus depresi itu melibatkan jantung dan lambung ya. Ini adalah HT7. Jika jantung terlibat, maka Anda mengambil PC6 dan HT7 ya. Pada kasus depresi kadang jantung terlibat di mana denyut jantung melebihi dari normal atau takikardia ya. Oke, kita ambil HT7 dan PC6. Oke. Dalam serotonin pathway yang berada di glandula pineal ya. Kita masuk
kita manipulasi titik. Yintang adalah satu-satunya titik yang masuk ke dalam atau mampu memanipulasi bulan-bulan ini ya. Yintang. Oke, Yintang. Terus terusnya kita masuk ke dalam titik-titik area psikologis otak. Area psikologis otak itu meliputi lobus frontalis dan limbic system. Itu jalur-jalur yang dilalui oleh serotonin pathway dan dopamin pathway. Ini adalah titik GV 24 ya. Kanan kiri satu jari adalah BL3. Ini adalah titik khas lobus frontalis. Kanan kiri satu jari ya. Kanan kiri satu jari BL3, kanan kiri. BL3 ya. Oke. Kita ambil GV20 atau pahu berada di sini. Titik ini diyakini masuk dalam hipotalamus, langsung menuju hipotalamus, memperbaiki atau meregulasi fisiologi dari hipotalamus ya. GV20. Yang terakhir kita ambil titik Sisencong, adalah satu titik yang sangat luar biasa dan diyakini masuk ke dalam amigdala. Amigdala adalah suatu bagian dari limbic system yang mengelola tentang emosi dan perilaku ya. Ini masuk ke dalam Sisencong. Saya cuma ambil satu Sisencong aja di sini ya. GV20 Yintang kita manipulasi dengan 2 heads. ST36, SP6 kita manipulasi dengan 2 heads. Selanjutnya BL62, LP3, BC6, HT7 kita manipulasi dengan 100 heads. Jika terjadi gangguan fungsi lambung, mana pasien mengalami suatu kondisi hiperasidiste, kelebihan asam lambung, maka kita manipulasi CV12 100 head ya. Oke. Nah, ini adalah full positif ya, positif. Yang ini adalah full negatif ya. Yang positif kita ambil bagian atas atau BL62 ya. Yang negatif kita ambil LV3. Ini ada alasannya karena aliran elektronnya itu mulai dari negatif menuju positif ya. Jadi positif itu yang mendekati medula spinalis atau susunan saraf pusat. Oke. Untuk yang adalah positif, HT7 adalah negatif. Kita kasih aliran frekuensi 100 Hz selama 20 menit. Setelah melihat video saya, jangan lupa subscribe ya. Bila ada komentar yang atau sesuatu yang belum jelas boleh ditulis ya di komentar, kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu kita semua dalam hal menghadapi depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video yang lain.